bukan sebagai sumber perpecahan karena perbedaan paham, tapi fikih sebagai alat pemersatu, Ustaz. Sehingga ketika beribadah kita berbeda amaliyah karena berbeda paham, tidak ada rasa misalkan kulo kunut niku boten pun misalkan beda rasa benci. Niki sholat teratur niki boten apa tidak ada rasa risih. Yang seperti itu loh yang kadang antar muslim itu malah jadi renggang dengan pemahaman yang berbeda. Namun dengan yang non muslim justru damai-damai saja. Ngapunten Ustaz. Jadi iya. Ibu kulo gitu. Yang saya rasakan. Hampir semua orang juga merasakan demikian. Jadi sebenarnya begini. Ketika dengan sesama non muslim itu terkadang kita tidak terlalu sensitif, itu sebenarnya karena hero kita itu tidak ada dalam agama ini. Iya. Karena nggak ada hero. Tidak ada terkaitan. Tidak ada hero itu maksudnya tidak ada. Artinya apa? Kita jelas muslim, ini non muslim. Ketika dia mengakui bahwasanya agama mereka yang benar, kita nggak jadi masalah karena kita nggak ada hero. Kemudian kalau mereka mengatakan agama kita salah, ini nggak jadi masalah. Justru betul rasa sensitif itu akan muncul ketika terjadi di antara sesama umat beragama. Kenapa? Karena di situ sensitifnya muncul. Tapi ketika mengatakan yang benar saya, kamu tidak benar. Yang sesuai dengan sunnah Nabi saya, kamu ikut sunnah siapa? Nah itu kan jadi sensitif. Sebagaimana orang misalkan ada pihak satu keluarga mengatakan, misalkan ada bapak, ada suami, istri kumpul dengan 2 anak, lalu dia mengatakan kepada orang lain yang sedang lewat di jalan, dia itu bukan anak saya. Ada kan? Tetapi kalau ketika ada suami, istri, 2 anak, bapaknya pulang kepada satu, kamu bukan anak saya, gimana? Hiloh ini karena ada hiloh dunianya itu ada. Jadi memang orang itu ada hilohnya itu di situ. Kemudian kalau ini kan sudah tidak berbicara tentang halal dan haram, misalkan tadi dikatakan fikih itu solusi menjadi sederhana, menjadi pemersatu. Betul. Sebenarnya gini, kalau kita sadar betul tentang hukum fikih, maka di situ kita akan saling memahami. Kalau kita sadar betul tentang hukum fikih, kita akan saling memahami. Contoh ngapunten misalkan, ada sebagian di antara orang-orang di sekitar kita itu yang turut, kemudian ada yang di sekitar kita tidak turut. Kan jawabannya simpel, enggak kunut itu versi Imam Malik, versi Imam Abu Hanifah, kunut itu versi Imam Syafi'i, kan ringan. Ini kan jadi masalah, begitu ya sudah itu memang sudah ada yang mengatakan artinya nih, yang tidak kunut versi Imam Abu Hanifah, nanti ketika dipertanggungjawabkan kita bebas, yang akan bertanggungjawabkan adalah Imam Abu Hanifah karena itu adalah hasil berpikirnya beliau, dan itu tidak salah. Sekarang permasalahannya ini. Ketika ada sekelompok ingin mengikuti pandangan ulama tertentu, lalu ada kelompok lain yang menyatakan kenapa harus mengikuti orang lain sedangkan kita punya Al-Quran dan hadis. Ini saya kasih bukti. Cara berpandang yang semacam ini sebenarnya cara berpandang itu berpotensi untuk menghancurkan agama dari dalam. Justru di situ. Makanya tadi kalau fikih itu bisa jadi pemersatu itu sudah pasti. Fikih jadi pemersatu itu sebenarnya sudah pasti itu. Ya, tetapi perpecahan itu muncul tadi kasusnya kayak tadi. Jadi memang sebenarnya kalau kita sadar betul bahwasanya pemahaman terhadap teks agama itu berbeda, lalu kita tidak berbeda, lalu kita paham betul alur pemikiran, kita tidak mungkin menyalahkan. Misalnya setelah kita tahu cara berpikirnya Imam Abu Hanifah, kita tidak mungkin menyalahkan. Misalkan kalau Imam Abu Hanifah kan mengatakan kunut itu kan tidak disunahkan di dalam sholat subuh karena riwayatnya di dalam sholat subuh itu kan lemah. Kemudian beliau mengatakan kunut itu disunahkan ketika nazilah saja, ketika turun bencana. Itu pandangan beliau, dasar hadisnya ada. Ya kita sadar betul ya itu metode ijtihadnya beliau kayak gitu. Mau diikuti ya monggo, nggak diikuti nggak apa-apa. Ya, permasalahannya kan kita itu kan menjadi repot itu kan ketika tidak mau menerima orang yang sudah membuat fikih untuk kita. Itu sebenarnya bahaya sekali. Makanya ini kembali, misalkan kita ada orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, betul. Dan kalau dari segi Islam itu kan menang, kita kalah. Misalkan
orang yang mengatakan saya mengikuti mazhabnya imam ini, itu kan ketika saya kamu ikuti itu yo saya ingin mengikuti kitab dan sunnah Rasul, yo kamu mengikuti nabi atau mengikuti orang. Ini misalnya itu, ini kan ekstrim. Ya, jadi kan ini kan apa ya, perbandingannya enggak selevel sama sekali. Masa kita dibandingkan dengan cacing nabi? Kamu ngikut siapa? Taat kepada pemerintah atau taat kepada Allah dan Rasulnya? Ayo kamu iman sama surga dan pemerintah atau surga dan Rasul? Ini sebenarnya perbandingan yang salah. Ini kalau kita tarik, kamu mau mengikuti Nabi atau mengikuti Tuhan? Ini kan perbandingan yang sebenarnya tidak benar. Dan ini sebenarnya ketika ini terus ini merasuk ke dalam tatanan masyarakat kita, justru ini nanti awal daripada kehancuran agama itu di sini. Karena nanti kesimpulannya apa? Agama akan dipahami oleh setiap orang, baik yang punya kapasitas atau tidak punya kapasitas. Ini kan bahaya. Nah, makanya mengacu kepada pandangan ahli di dalam hukum tertentu itu adalah suatu kewajiban. Makanya ketika saya menyampaikan, misalkan ini, ketika saya itu ditanya tentang hukum, saya tidak pernah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis itu tidak. Tapi saya lebih mengatakan ini cara pandangnya ini hasil pemahaman daripada Al-Quran dan hadis.